Mari kita melanjutkan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai 12, Tuhan Yesus menyerahkan diri. Tetapi video ini hanya pasal 18 ayat 4, 5, dan 6. Ya, dapat dikatakan bahwa pasal 18 ayat 1 sampai 12 menceritakan pengkhianatan dan penangkapan Tuhan Yesus. Dan memang itu terjadi, tetapi itu bukan penekanan Yohanes. Daripada ia ditangkap, dia yang tahu semua dan dia yang mempunyai segala kuasa, dia menyerahkan dirinya kepada mereka. Dan di dalam 3 ayat ini, pengetahuannya dan kuasanya nyata. Juga nyata bahwa dia pergi keluar kepada mereka. Pasal 18 ayat 4. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, pergi keluar. Itu kata exerkomai, terjemahan baru berkata maju ke depan. Lebih baik, lebih harfiah. Exerkomai, dia pergi keluar dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Kata ini, exerkomai, berarti pergi keluar. Dalam ayat 1, istilah eis erkomai, yang berarti pergi ke dalam atau masuk, itu dipakai. Maka ada kesan yang kuat bahwa mereka masuk ke dalam satu kebun yang dikelilingi tembok. Dan di dalam ayat ini, dia sendiri, Tuhan, keluar dari kebun itu. Memang, jika kebun pohon zaitun itu dikelilingi tembok, murid-murid Tuhan dapat merasa cukup takut. Mereka ditutup di dalam kebun pohon zaitun dikelilingi tembok dan hanya satu jalan keluar di mana ada banyak orang yang bersenjata menantikan. Di dalam pasal 10 ayat 17 dan 18, Tuhan Yesus berkata, Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tema ini bahwa dia dengan sengaja menyerahkan dirinya sebagai korban, ini cukup nyata di dalam keempat Injil. Di dalam pesan perpisahan, dia sering berkata, ya seperti ini di Yohanes pasal 14 ayat 29. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Di dalam ayat ini, dia pergi keluar. Dia tidak diseret keluar, kedaulatannya nyata. Ia bertindak. Kita juga mengamati bahwa dia tahu semua yang akan menimpa dirinya. Dia tahu semua. Tidak ada alasan untuk membatasi kata semua ini. Dia tahu mengenai penangkapannya, mengenai pengadilan, mengenai penyaliban, kematian, penguburan, kebangkitan, dan kenaikan. Dia tahu semua yang akan menimpa dirinya. Semua. Ya, kita dapat membandingkan suatu ayat di Lukas pasal 22 ayat 53. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Tetapi Rasul Yohanes tidak mencatat kata itu. Mungkin karena di dalam Injil Yohanes selalu ada tekanan pada kedaulatan Tuhan Yesus. Dengan bertanya, siapakah yang kamu cari? Tuhan Yesus berhasil dalam 2 hal. Pertama, perhatian mereka dipusatkan pada Tuhan Yesus. Suatu perhatian yang layak harus di situ. Kedua, dia menarik perhatian dari murid-muridnya yang satu-satunya jalan untuk melepaskan diri adalah melalui pintu masuk dari tembok yang mengelilingi kebun pohon zaitun itu.
Ciuman Yudas yang diceritakan di dalam ketiga Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, tidak disebut oleh Yohanes. Di dalam Injil Yohanes, peranan Tuhan Yesus Kristus lebih aktif. Dia menantang dan kedaulatan Tuhan Yesus ditekankan. Yohanes pasal 18 ayat 5. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Nama yang kita ucapkan Yesus dan nama Yosua itu sebenarnya satu nama yang cukup biasa. Oleh karena itu, penjelasan dari Nazaret, itu masuk akal, walaupun bagi kita itu sudah nyata. Pernyataan mereka, Yesus dari Nazaret, mempunyai nada formal dengan sedikit nada bahwa mereka berfikir mereka punya tugas resmi dan mereka punya otoritas. Ungkapan akulah dia, ego emi, yang berkaitan erat dengan nama Yahweh di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Ego emi itu diucapkan 3 kali di dalam bagian ini, ayat 5, 6, dan 8. Tidak dapat dihindari. Kita mengingat Yohanes pasal 8 ayat 58. Amin, amin, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada, ego emi. Dan pada waktu Tuhan Yesus memakai ungkapan itu mengenai dirinya di dalam Yohanes pasal 8, ayat 59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Mereka memahami bahwa dengan berkata, aku adalah, atau ego emi, dia berkata, aku adalah Tuhan Allah. Dan mereka hendak melempari dia dengan batu karena mereka berpikir dia menghujat Allah. Beberapa jam sebelum peristiwa ini, Tuhan Yesus memberikan kepada Yudas tempat kehormatan yang kedua di dalam perjamuan kudus itu. Dan Tuhan Yesus menghormati Yudas dengan memberikan kepadanya sepotong makanan. Dan sekarang, peranan Yudas ini tidak dapat dilupakan, tidak dapat dihindari. Yohanes menceritakan bahwa Yudas adalah yang mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Pasal 18 ayat 6, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, ego emi, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Di sini Rasul Yohanes mempergunakan kata kerja aperkomai yang berarti pergi dari, dan juga ungkapan esta opiso yang diterjemahkan pada hal-hal di belakang. Jadi secara kaku terjemahan ini mungkin mereka pergi dari ke hal-hal yang di belakang, tetapi itu terlalu harfiah dan terlalu kaku. Pemakaian ungkapan esta opiso di dalam perjanjian baru, ini dipakai dalam ungkapan belok ke belakang, atau lihat ke belakang, atau pergi ke sana ke belakang. Dan di dalam kamus yang besar, Liddell dan Scott ini, untungnya saya juga punya bentuk digital yang tidak berat ini. Tetapi di dalam Liddell dan Scott, terjemahan mundur nampaknya tepat di sini. Dan ungkapan esta opiso dipakai 6 kali di dalam terjemahan baru, termasuk Injil Yohanes pasal 6 ayat 66 dan Injil Yohanes pasal 20. Rasul Yohanes tidak menjelaskan mengapa mereka mundurlah dan jatuh ke tanah. Mungkinkah kuasa yang ajaib di dalam perkataan Tuhan Yesus, atau otoritas yang menakutkan, atau kebingungan mereka karena dia memakai ungkapan ego emi menjadi alasan maka mereka
mundur dan jatuh ke tanah? Kita tidak tahu. Saya mau menceritakan satu pikiran. Saya tidak dapat membuktikan ini, tetapi saya tawarkan. Kita mengingat bahwa di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 19, kita membaca, karena seluruh kepenuhan berkenan diam di dalam Dia. Itu terjemahan harfiah. Seluruh kepenuhan berkenan diam di dalam Dia. Kepenuhan Allah, ya jelas, tapi harfiah, seluruh kepenuhan berkenan diam di dalam Dia. Mungkinkah pada saat Dia mengucapkan ego emi, akulah Dia, sedikit dari kepenuhan itu menjadi kelihatan bagi mereka. Mereka untuk sementara yang sangat cepat, sedikit saja waktunya, mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena penglihatan itu, mereka mundur dan jatuh ke belakang, jatuh ke tanah. Mungkin Rasul Yohanes tidak menjelaskan mengapa mereka mundur dan jatuh ke tanah. Yang jelas, walaupun Tuhan Yesus berkuat kuasa untuk meluputkan dirinya dan murid-muridnya, Dia tidak melepaskan dirinya dari bahaya itu. Dia tidak mengambil kesempatan itu untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya. Dia tetap berdiri dan mengulangi pertanyaan itu. Dia siap ditangkap untuk dikorbankan. Kedaulatannya nyata. Bukan dia ditangkap. Ya, dia ditangkap. Tetapi katakanlah dia menyerahkan dirinya. Ringkasan, ya, di dalam ketiga ayat ini, dia yang arlah ego emi, aku arlah. Dia yang diceritakan di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Dengan kuasa yang tidak dapat dibayangkan, Dia maju dari dalam kebun itu untuk menyerahkan dirinya kepada kegelapan yang tidak dapat menguasainya.